Ngobrol 10 menit bersama teman-teman saya. Kali ini sama Oheng ya. Ya, Cing, boleh. Saya mah pengen nanya-nanya soal nikah muda. Boleh. Nikah muda teh rasanya gimana? Karena saya juga kan sekarang pengen nikah muda. Yakin tapi mau nikah muda? Baru pengen. Kalau menurut saya sih nikah muda itu ya sebuah pilihan yang sangat spektakuler lah gitu. Mungkin mohon maaf ya, bukan karena mentang-mentang nikah muda sombong nih gitu ya. Punya modal nih gini. Disclaimer dulu berarti ya. Iya, enggak juga gitu. Karena mungkin satu, ada beberapa faktor nikah muda tuh, tuntutan orang tua, pacaran yang terlalu lama, betul gitu. Udah saling yakin ya, buat apa sih lama-lama gitu. Tapi bukan karena sok-sokan gua harus nikah muda nih, enggak juga gitu. Jadi intinya nikah muda itu adalah suatu keputusan kita berdua sama istri saya. Apapun resikonya kita harus siap. Gitu. Itu tuh yang seru tuh. Oke. Jadi serunya itu nikah muda ya seru juga sih sebenarnya. Walaupun saya juga masih belajar lah gitu, masih belajar yang namanya rumah tangga yang baik tuh seperti apa. Ya kita sama-sama belajar lah. Walaupun pacaran lama belum tentu kan yang namanya serumah. Ya otomatis ya pasti banyak sifat yang belum kita ketahui lah ya. Lebih detail dan dalamnya kan kita nggak tahu ya. Tapi kan ketika misalnya sudah menikah, memutuskan untuk menikah, ya kita harus menerima itu semua. Gitu. Berarti nggak ada pilihan buat balik lagi ke maksudnya tidak ada pilihan untuk mundur, maju terus. Ya iya gitu, karena yang namanya niat nikah, terutama saya udah nikah berarti saya udah berjanji tuh. Udah berjanji, ijab kabul kan. Gitu. Sampai ke langit ketujuh kan. Betul. Dosa istri kita yang nanggung suami gitu. Kita harus siap dengan itu. Ya kalau dipikir masalah dosa istri dan suami gitu. Walaupun ya amit-amitnya gitu berpisah atau cerai. Ya, ataupun misalnya di luar kita melakukan dosa tanpa sepengetahuan kita, tetap dosanya mau dicatat ya, kita juga nanggung gitu. Gitu. Itu di sisi dosa ya. Kalau di sisi tanggung jawab ya memang kita harus sangat bertanggung jawab terhadap istri kita ya. Kan intinya gini, kita nikah itu kan meminta terhadap orang tuanya. Betul. Ya kan? Betul. Ya, pertanggung jawabkan itu. Bener nggak? Betul sih. Gitu, cuman gini ya, kan namanya orang yang belum pernah nikah ya. Iya sih benar. Jadi nggak tahu apa-apa. Nah, di bayangan kita mah di dua orang yang pengen menikah ini kan kayak oke nih, gua sama lu udah udah pengen nikah. Cuman kan kadang kendalanya tuh adalah mengkomunikasikan ke orang tuanya. Ya, intinya gini ya. Semua manusia itu kalau punya niatan baik pasti dilancarkan. Terutama kan kita punya Tuhan ya. Betul. Pasti dilancarkan lah dengan niat baik kita ya. Pasti ada aja jalan terbaiknya. Gitu. Walaupun caranya gimana nih ngomong sama orang tuanya. Ya gak usah bermain peran bahwa mohon maaf kan ada aja yang bilang bahwa saya tuh karirnya seperti ini saya siap untuk meminang gitu anak ibu bapak. Ya, jangan kayak gitu, apa adanya aja biar orang tua pun menilai gitu. Apa adanya. Satu poin. Gitu. Jadi nggak usah diada-adain. Masalahnya kalau misalnya diada-adain, ketika udah nikah kita ketahuan nih bahwa kita sebelumnya iya kan blunder. Iya, harus dipertanggungjawabkan juga. Ya sederhana aja, misalnya apa adanya ya seperti itu. Oke.
next questionnya. Iya, Tapi mau minta rokok dulu nih. Boleh nih. Boleh. Rokok baru nih. Asik. Marlboro. Iya. Mental ini ya? Iya, mental. Oh iya. Oke. Pertanyaan berikutnya tuh gini ya. Iya, gimana? Kalau nikah muda kan apalagi yang seumuran tuh. Katakanlah mereka beda 1 tahun atau seumuran. Iya, saya beda 2 tahun. Wah, cocok berarti nih. Iya. Nggak beda jauh berarti kan umurnya. Iya. Itu kan biasanya lu kerja apa? Iya. Atau jangan kerja deh, kayak lu punya uang berapa? Nanti kita gimana? Tinggal di mana? Tinggal di mertua kah? Gitu-gitu. Itu gimana? Iya, menurut gua sih simple sih gitu. Apa yang gua alami aja ya. Sap. Jadi awalnya juga kepikiran. Nah, gitu. Ya. Gua mau ngasih makan anak orang dari mana nih? Betul. Gitu kan? Betul. Dengan penghasilan gua yang waktu itu, ya sebelum nikah ya saya juga belum kerja gitu. Akhirnya kan jadi satu poin tuh buat gimana caranya gua kerja dulu deh, punya status kerjaan deh gitu. Betul. Udah punya kerjaan, tapi dapat ini kan, dapat penghasilan gitu. Nah, kita tabung tuh, walaupun ya kalau gue sih ceritanya ya nabung, tapi kan tetap ya untuk biaya nikah kan Iya. sangat luar biasa. Gitu. Betul. Tapi menurut gue sih kalau misalnya mau nikah udah deh, jangan pesta gede-gede. Kenapa tuh, Pak? Buang-buang duit. Oke. Tapi kan itu pilihan kan. Itu pilihan, karena kan ada yang bilang bahwa pesta pernikahan itu kan momen seumur hidup sekali gitu. Iya. Ya terserah lah gitu. Iya. Pengen kayak gimana gitu. Ya kalau sekarang kan lagi rame tuh nikah di KUA gitu. Iya, kan sekarang tuh intimate wedding ya. Ya gitu juga gak apa-apa, hanya keluarga inti yang happy-happynya. Tapi kan sebenarnya adat dan budaya di kita nggak kayak gitu. Oke. Gitu. Jadi harus ya, jadi banyak yang bilang cina, oh kenapa sih gaya-gaya intimate wedding, bilang aja gak punya duit. Kan gitu. Tapi sebenarnya ya kalau diputar balikan lah ya gitu, kenapa gitu, misalnya nikah harus misalnya ya yang mewah-mewah ya harus mewah atau apa, ya iya gak apa-apa misalnya itu momen gitu. Betul. Tapi kan kalau misalnya ada yang lebih sederhana, terus uangnya ditabung buat modal dia rumah tangga, kayak gitu kan lebih bagus gitu. Dibanding yang sekarang misalnya ya, kalau orang Sunda sih kebanyakan ya gini, Bu, maaf ya, bukan orang Sunda aja. Orang banyak lah pada umumnya gitu. Nikah tuh misalnya pinjem dulu sana sini buat berharap dengan nanti kondangan juga balik lagi, akhirnya kan enggak. Ya yang namanya hajatan ya hajat ya gitu ya. Kita jangan berharap bahwa dapat duit terus modal keganti lagi ya, enggak juga. Yang namanya nikah ya udah aja, apa pada umumnya adat di daerah kita kayak gimana, kita ikutin aja. Oke, ngikutin budayanya berarti ya. Iya, itu ikut aja budayanya. Oke, next question lagi nih ya. Mapan dulu atau nikah dulu? Kalau gua sih, untuk yang anak muda yang pengen nikah muda. Kalau menurut gua untuk anak-anak muda yang pengen nikah muda. Ya. Kalau misalnya mapan dulu, lu muda udah mapan dari mana lu kalau misalnya punya warisan? Betul. Iya. Berjalan aja gitu, sambil mapannya bareng-bareng aja kalau emang udah niat mau nikah muda. Kalau misalnya mapan dulu ya otomatis kan menunda kan. Iya sih, benar. Benar nggak? Benar. Menunda waktu untuk menikah ya lama. Kalau misalnya situnya udah anak sultan sih ya nggak apa-apa gitu, nggak usah ada bahasa mapan dulu, ya udah mapan kan gitu. Iya sih. Iya. Kalau misalnya ya menurut saya sih yang sekarang dijalani ya intinya cita-cita mapan itu kan ada ya setiap manusia kan. Betul. Ya saya sih bercita-cita dalam rumah tangga ini
ya kita bareng-bareng untuk menuju sana gitu. Dalam artian mapan bukan buat glamor kayak gitu, intinya kita punya tabungan masa depan buat keturunan lah. Oh iya, gitu. iya. Tanggung jawab sama anak berarti Iya ya. betul. Oke. Gitu Cing. Oke. Tapi yang jadi problem di negara kita nih ya, kadang yang nikah muda, jangankan yang nikah muda deh, yang nikah udah mapan juga kan faktor ekonomi jadi riskan gini nggak? Iya, karena ya kata saya sih gini ya, yang namanya tujuan hidup itu kan gini, dari kecil kita bercita-cita untuk sekolah. Ya sebelum sekolah nih, udah sekolah SD bercita-cita SMP-nya di mana, betul, SMA di mana, udah SMA mau kuliah di mana, itu kan mau kuliah gitu. Kalau misalnya udah kuliah mau kerja di mana, udah kerja kan mau nikah. Udah nikah ngapain? Punya anak kan. Iya. Udah punya anak ngapain? Pengen punya rumah kan. Betul. Udah pengen punya rumah, pengen apa? Punya ini kan. Jadi banyak. Yang namanya hidup kan gak akan selesai sih seketika gitu. Jadikanlah itu cita-cita. Nah, jadi garis perjalanan hidup aja gitu. Berarti emang harus mental dulu sih kayaknya ya. Mau miskin mau kaya, kalau mentalnya nggak ada, perceraian tetap intinya ada. Gini, kalau udah niat mau nikah, ya tanamkan dalam diri, terima konsekuensi apapun. Yang namanya belajar kan, manusia kan selalu belajar aja gitu. Belajar. Saya juga menurut saya sempurna, gak tahu menurut orang lain sempurna gitu. Ataupun menurut orang lain sempurna, menurut saya masih tetap kurang gitu ya. Ya intinya apapun terjadi, apa masalah ekonomi misalnya, tadi yang dibahas masalah ekonomi di rumah tangga kayak gimana ya, makanya kan itu kita sama-sama belajar. Bener nggak? Sama-sama belajar. Kata saya juga ya dari awal tuh kan, jangan mengada-ngada, seadanya aja. Yang minimal kita bisa berjalan lah rumah tangganya. Oke. Agak menarik ya obrolannya ya. Yang pengen nikah muda pasti lagi pada struggle kan. Kadang yang udah nikah juga masih struggle ada. Yang udah punya anak struggle juga banyak. Karena tadi hidup kagak ada kelarnya. Iya benar. Iya. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya boleh. Pokoknya ngabisin rokok. Ini podcast satu batang soalnya. Itu dia. Itu jargonnya ketemu, podcast satu batang. Podcast satu batang. Oke. Ini pertanyaannya adalah culture shock menjadi seorang suami. Saya mau nanya dulu, artinya apa tuh? Culture shock tuh kaget. Oh jadi suami tuh kieu gitu. Gitu. Sebenarnya saya tahu pura-pura bodoh aja. Oke. Ya shocknya sih ya itu, menanggung semuanya, harus mengambil keputusan. Dia kan namanya kepala keluarga ya, suami. Betul. Walaupun ada hal apapun ya tetap gitu harus mengambil keputusan. Gitu. Walaupun udah ngobrol nih sama istri gimana tetap keputusan harus dibalikin lagi sama kita gitu. Intinya kok gini ya, jadi seorang suami itu berarti harus sigap mengambil keputusan atau tindakan, berpikir secara sehat. Misalnya ketika ada apa-apa di rumah tangga ya harus ekstra gitu memikirkannya. Di sisi lain ya ini di luar ekonomi. Kalau ekonomi kan udah pasti jelas lah, kepala keluarga ya tulang punggung juga kan gitu. Walaupun istri kerja juga tetap gitu. Itu pertanyaan selanjutnya. Istri boleh kerja atau enggak bagusnya? Ya terutama kalau gue sih sebagai suami ya mending kerja. Bantu ekonomi. Walaupun ada statement kalau istri kerja itu rezeki suami dibagi dua. Ya gak apa-apa gitu. Ya gak apa-apa, orang rezeki kita berduanya segitu gitu. Bener nggak? Gitu. Tapi ya di sisi lain ada yang bilang enggak, yang namanya ibu rumah tangga ya harus di rumah gitu kan. Tapi menurut saya sih buat masa depan sih lebih baik ya
dua-duanya biar saling bantu. Terus ya kita punya tabungan buat anak gitu. Ya intinya saling melengkapi. Ketika suami nggak punya uang kan ada uang istri. Oke. Iya. Wah, itu menarik sih. Menurut teman-teman gimana komentar di bawah tuh? Apakah istri boleh kerja? Apakah istri harus kerja bantu suami atau istri cukup di rumah aja? Gitu ya. Iya gitu. Terserah itu mah. Dibalikan lagi lah ya. Ke yang lain. Silakan teman-teman komentar. Menurut teman-teman mana yang paling cocok untuk anak muda yang nikah muda? Itu aja ngobrolnya. Nanti lagi karena rokoknya udah habis. Iya udah habis. Terima kasih Aheng. Ya sama-sama. Lancar-lancar. Oke. Besok konten apa lagi ya? Ngobrol apa lagi ya? Gampang deh. Kita senemunya aja. Bye-bye. Jangan lupa unsubscribe, hit comment dan juga dislike. Terima kasih. Bye-bye. Oh iya, lupa. Aheng nikah umur berapa? Saya umur 2 kalau gak salah. Jangan lupa lagi 27. Oh 27. Iya 27. 27 mah matang lah ya. Bisa dibilang matang gak sih 27? Ya lumayan sih. Lumayan. Ya. Kalau saya kan niatnya di bawah 25. Gak apa-apa kalau mentalnya udah kuat sih. Amin. Oke. Doain teman-teman. Bye bye.